Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya hari ini tentang perasaan dia terhadap kamu tanggal 28 Maret 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 28 Maret 2024. Oke. Aku lihat saat ini dia tetap percaya tentang apapun yang terjadi dalam hubungan kalian saat ini, itu semua memang sudah direncanakan oleh semesta. So, ya mau nggak mau dia harus menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi. Karena kalau aku lihat di sini mungkin kalian sudah berpisah ya. Sudah tidak bersama, dan bahkan aku lihat juga ada yang LDR di sini. Bahkan aku lihat di sini ada dari kalian yang sudah mulai mencoba untuk melupakannya, ya move on dari dia. Tapi sesungguhnya si dia ini sangat-sangat menginginkan untuk bisa tetap mengekspresikan cinta dia ke kamu. Dia pengen masih tetap menunjukkan bahwa dia memang masih cinta sama kamu. Cuman sayangnya saat ini kalian sudah berakhir hubungannya, kalian sudah saling menarik diri, kalian sudah mencoba untuk tidak mau tidak mau dekat-dekat lagi dengan dia, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini ada honeymoon, berarti ada jarak yang cukup jauh di antara kalian. Bahkan mungkin salah satu dari kalian ada yang berpindah, ya, entah pindah tempat tinggal atau tempat kerja, seperti itu ya, sehingga semakin membuat jarak di antara kalian semakin jauh. Terus itu juga mungkin ada dari kalian atau si dia ini ingin liburan, ya, pergi liburan, atau bisa jadi juga sebagian dari kalian ini atau dia itu ingin datang menemui kalian, kayak gitu ya. Kamu yang ingin menemui dia atau dia yang ingin menemui kamu, seperti itu ya. Cuman di sini aku lihat mungkin kalian sudah lelah ya dengan hubungan ini. Kalian ingin move on dari si dia, kalian sudah capek dengan dia. Dan sejujurnya gini, dia pun seperti itu. Dia juga sempat memikirkan apakah ini sudah diakhiri saja ya, apakah emang ini sudah benar-benar berakhir ya, seperti itu. Akhirnya kayak mencoba untuk melupakan, tapi nyatanya tidak bisa. Kalau si dia sih ya mencoba untuk melupakan kamu, ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena yang tadinya itu sempat ragu mau mempertahankan kamu, terus karena ragu ya, jadi dia mencoba untuk move on, ternyata nggak bisa. Dan akhirnya di sini dia bertanya lagi kepada hatinya, sebenarnya siapa sih yang dia mau, siapa sih yang dia inginkan. Akhirnya di sini dia dengan mantap yakin bahwa dia ingin membuka hatinya untukmu. Memang hatinya menginginkan kamu sejak awal gitu ya. Cuman mungkin ya karena ada halangan, rintangan, pilihan lain ya atau apalah ya yang membuat dia akhirnya ragu untuk memperjuangkanmu atau memilih kamu selama ini, seperti itu ya. Jadi mungkin selama ini hubungan kalian itu sering on off atau kayak mungkin hubungan tanpa status, nggak ada kejelasan gitu ya hubungannya, sehingga itu memang pertanda bahwa sebenarnya dia memang belum siap untuk memilih pada siapa hati ini mau dia labuhkan, seperti itu. Tapi kalau sekarang aku lihat memang dia sudah mantap yakin bahwa hatinya memilih kamu. Walaupun nampak terlihat belum ada pergerakan, karena mungkin ya itu dia ngelihat kamu sekarang sudah menjauh dari dia, seperti itu ya. Dan juga ternyata gini, keadaan dia itu tidak sesungguhnya seperti apa yang kamu lihat sekarang.
Kalau misalnya kamu lihat sekarang dia kayak baik-baik saja gitu ya, kayak baik-baik saja, have fun aja, no, sebenarnya tidak. Hidup dia itu lagi banyak masalah. Hidup dia tidak sesuai dengan apa yang saat ini kamu lihat, tidak sesuai dengan apa yang dia tunjukkan, justru malah sebaliknya ya. My life is not as together as it seems. Yes, keadaan dia justru sebaliknya. Ya, jadi kalau dia lagi kelihatannya tenang-tenang aja, bahagia-bahagia aja, enggak ya. Hidup dia penuh dengan kekalutan, penuh dengan kesulitan. I left when I saw you with someone. Oke, dia mungkin sebagian dari kalian ya, ada yang sudah melihat atau melihat kalian sudah bersama yang lain. Ya udah deh, kalau misalkan kamu sudah bersama yang lain, kalau misalkan kamu sudah memilih yang lain, ya udah, dia mau nggak mau meninggalkan kamu. Karena ya mau dikata apa lagi, berarti kan kamu sudah tidak mau bersama dia, kamu lebih memilih yang lain gitu ya. Ada apa itu namanya? Ada kejelasan yang sudah terkuak di sini ya. Ada rahasia yang sudah terbongkar di sini. Ada yang selama ini dia sembunyikan dari kamu dan nampaknya sudah terbongkar. Dan itu ternyata menghancurkan dia. Ya, menghancurkan dia. Apapun itu, apapun rahasia yang selama ini dia tutup-tutupi dan abis itu kebongkar. Ya, memang kamu akhirnya tahu, atau ya akhirnya di circle-nya juga pun tahu ya, siapapun lah yang disembunyi-sembunyikan ke siapapun itu akhirnya terbongkar, dan apapun itu terbongkar, dan ternyata dari apa yang telah terjadi itu, yang telah terungkap ya, itu membuat dia semakin hancur hidupnya. Ya. Terus untuk saat ini, kalau aku rasa dia belum bisa untuk memperjuangkanmu, untuk datang ke kamu ya. Masih ada yang perlu dia lakukan terlebih dahulu. You are the best thing in my life, kata dia. Kamu adalah seseorang yang terbaik yang pernah ada di dalam hidup dia. Mungkin kamu ya, dibandingkan dengan yang lainnya, kamu lebih perhatian, kamu lebih menyayangi dia, kamu lebih mencintai dia, tulus sama dia ya, nggak ada udang di balik batu gitu ya, nggak ada niatan tertentu ya, memang benar-benar sayang sama dia, tulus sama dia gitu ya. Jadi menurut dia kamu adalah sosok yang terbaik dibandingkan siapapun. Dan di sini aku lihat dia sudah sadar, dia tahu itu. Cuman sayangnya ya dia tahu percuma aja ya, karena kamu kan di sini sudah mulai move on, mulai merilis dia dari hidupmu. You don't know how hard it was to let you go. Ya, jadi kamu tahu nggak sih betapa beratnya aku melepaskan kamu pergi gitu. Dalam keadaan situasi apapun saat ini kan, baik kamu ataupun dia sama-sama saling menarik diri nih ya. Dan menurut dia melepas kamu pergi begitu saja tuh wah berat banget. Untuk mengikhlaskan kamu pergi dari sisinya pun berat banget gitu ya. Jadi untuk saat ini tuh dia nggak tahu harus berbuat apa ya. Walaupun di sini dia melihat bahwa situasinya tuh sudah semakin di ujung tanduk kalau aku lihat ya. Mau dipertahankan tapi kamunya sudah tidak mau, dan mau dipertahankan juga dia nggak tahu harus gimana caranya. Tapi hati dia itu masih menginginkan kamu untuk tetap bertahan sama dia gitu loh, untuk mempertahankan kamu di sisi dia. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya dia itu tahu masalah yang mendasari hubungan kalian ini, kenapa kamu memilih untuk let it go dari dia. Ya, sebenarnya dia tahu ya, mungkin karena pilihan, selingkuh, bohong atau apalah ya, banyak hal. Nah, jadi mungkin karena selama ini masalah itu tidak pernah diselesaikan oleh dia, makanya masalahnya semakin menumpuk, akhirnya semakin besar. Jadi ketika dia melihat kamu nyuekin dia, itu ini kayaknya masalah benar-benar udah tidak terkendali gitu ya, dan dia nggak tahu harus berbuat apa. Tapi aku lihat di sini
dia tuh masih pengen ya untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia masih pengen. Apalagi di sini ada King of Cup. Sebenarnya gini, karakter dia selama ini tuh ya orang yang sangat-sangat menghindari masalah. Bahkan masalah kecil apapun, kalau dia udah tahu hubungan atau dia berinteraksi dengan seseorang tapi udah menemukan suatu konflik, dia akan pergi begitu saja. Dia sangat sangat-sangat menghindari konflik dengan siapapun sebenarnya. Ya, orang yang apa tuh kalau kayak gitu sebutannya ya? Eh Aduh, aku nggak kepikiran itu sebutannya apa. Intinya kayak gitu ya. Kalau misalkan dia bertemu suatu konflik atau masalah dalam hal apapun, di sini dia lari, dia akan meninggalkan ya, dia akan pergi gitu. Karena memang orang yang sangat menghindari konflik. Cuman kalau dibilang pasangan, sebenarnya dia ini bisa menjadi pasangan yang setia, bisa menjadi pasangan yang penuh dengan kasih sayang. Kalau aku lihat juga sebenarnya orangnya baik hati sih, baik hati, ramah, sopan, terus itu berdedikasi sekali ya, terus itu sayang keluarga banget. Bahkan aku lihat bisa menjadi seorang ayah yang baik ya, karena ini king, aku bilangnya ayah aja. Kalau misalkan dia perempuan ya anggap ya berarti dia seorang ibu yang baik seperti itu, karena ini king. Oke, jadi kalau gitu bisa jadi ya kamu berdealing dengan seseorang yang memang sudah menjadi ayah, bisa ini mantan suamimu atau mungkin dia sudah pernah menikah dan sudah punya anak gitu ya, bisa jadi. Kalau misalkan dia belum pernah menikah atau ini bukan mantan suamimu, berarti memang jiwanya itu memang sudah dilatih menjadi sosok seorang ayah yang baik gitu. Ya, kalian situasikan aja lah ya, kalau dia perempuan ya ibu yang baik gitulah. Dan aku lihat juga memang orangnya ini menarik ya, mungkin dari fisik atau sikap, tingkah laku gitu ya, atau cara berbicara itu menarik gitu loh. Nah, mungkin inilah yang membuat orang-orang di sekitar dia itu juga suka sama dia ya, karena memang orangnya menarik. Dan aku lihat juga dia ini pengalaman hidupnya lebih banyak ya dari kamu. Dia udah lebih banyak lah, intinya lebih banyak pengalaman hidupnya daripada kamu. Terus itu juga kalau kalian secara emosional dia ini stabil, jadi walaupun dia marah dia akan berlagak kayak tenang gitu ya, kayak nggak marah gitu padahal sebenarnya marah kayak gitu. Jadi dia bisa mengontrol emosi dia ya. Kemudian ada two of sword di sini ya, berarti dia ini sempet sih ya, kemarin-kemarin itu sempat sedang mengalami pergumulan secara emosional tentang pilihan yang perlu dia buat terkait hubungan kalian. Inilah yang mungkin menyebabkan dia itu masih bimbang sama kamu ya. Bisa jadi dia bimbang antara harus memilih kamu atau memilih si dia, maksudnya si mereka. Misalkan dia ada pilihan lain seperti itu ya, atau lanjut sama kamu atau enggak ya. Nah kayak gitulah ya, intinya secara emosional dia masih bimbang kayak gitu. Terus itu juga aku lihat ini dia ini sebenarnya masih ada rasa terbebani karena dia ini punya rasa takut, cemas secara emosional, akhirnya menjauhkan diri dari kamu. Bahkan dia tidak mengatasi masalah yang ada gitu ya. Entah apa yang membuat dia takut, mungkin dia merasa ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kalian sehingga dia takut akan ditolak atau takut tidak direstui, atau bisa jadi mungkin secara materi dia belum stabil, atau bisa jadi apalagi ada perbedaan agama, status pernikahan atau apa gitu. Tapi intinya di sini tuh ada rasa takut dan cemas tentang hubungan ini ya. Jadi karena ini pembacanya general, jadi banyak hal ya, banyak hal. Aku bacanya sesuai generalnya aja, tapi untuk spesifiknya kalian tahu sendiri lah ya apa yang membuat dia takut seperti itu. Bisa jadi dia sebenarnya masih dikontrol oleh seseorang, jadi mungkin dia masih bergantung hidupnya dengan orang tua, misalkan seperti itu. Sehingga kalau dia mau ngambil keputusan itu harus minta persetujuan orang tuanya dulu. Jadi apa-apa itu ya tergantung orang tuanya setuju atau enggak gitu. Kayak kamu misalkan
dia sebelum berkomitmen dengan kamu, dia tunjukin dulu ke orang tuanya, ini namanya ini, orangnya ini, berasal dari keluarga ini, nah kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan keluarganya bilang iya, setuju, nah mungkin baru dia akan bisa. Nah mungkin sama kamu itu ada kemungkinan ya, bisa jadi sebagian dari kalian nggak direstui orang tua, seperti itu ya. Oke, jadi bisa juga memang kehidupannya lagi pahit-pahitnya nih, mungkin dia lagi kesulitan ya, lagi apa itu namanya, mungkin lagi ada masalah dari karir, dari keuangan, dari keluarga, lagi ada kesulitan, jadi hidupnya lagi sulit-sulitnya, lagi pahit-pahitnya kayak gitu ya. Ya pokoknya intinya di sini ada tekanan lah ya, ada tekanan dan ada kecemasan untuk hubungan ini nanti jangka panjangnya gimana. Apalagi orang ini kan pendiam ya, aku lihat orangnya pendiam, orangnya pelin-pelan, terus itu canggungan, bahkan dia ini nggak akan menunjukkan kebaikan yang kalian butuhkan ya, dengan tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba sok baik gitu, enggak ya. Kalau misalkan kamu sudah mulai terbuka sama dia, sudah menunjukkan kebaikan kamu, maka dia baru akan merespon kebaikan kamu dan dia akan mulai terbuka juga, step by step, enggak langsung ya, step by step, pelan-pelan. Jadi orangnya memang nggak terlalu, bisa jadi memang nggak terlalu terbuka sama orang, nggak gampang terbuka sama orang kayak gitu ya, nggak gampang jujur sama orang. Makanya ketika ada find out the truth, crush me, makanya ketika apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu itu terbongkar, dia hancur gitu loh. Mungkin dulu dia punya kejelekan-kejelekan apa, dia tutup-tutupi, akhirnya ketahuan sama kamu dulu kejelekannya apa, akhirnya dia merasa kayak, ya ampun kok kamu tahu sih, gitu, hancur dia ya, dia merasa patah hati kayak gitu deh ya. Dan kalau aku lihat juga kalau di depan kamu ya, terkadang juga dia ini menunjukkan ketidakdewasaan juga kok secara emosional. Kadang-kadang tiba-tiba dia marah, kadang-kadang tiba-tiba dia menghindar, kadang-kadang dia diem ya, nggak menanggapi kamu. Banyak kebingungan yang dia rasakan gitu ya. Ada rasa tidak aman dengan kamu ya, kayak gitulah ya. Kayak orang yang nggak dewasa gitu pernah kalau sama kamu. Dia jadi mungkin di sini karena kamu sudah sering menunjukkan kebaikan hatimu, keterbukaan dirimu, jadi dia juga akhirnya menunjukkan sisi asli. Ya, dia jadi juga enak gitu nunjukin sisi asli dia sebenarnya ke kamu. Jadi kadang dia juga kalau sama kamu itu menunjukkan sisi dimana dia ini ada juga sisi kekanak-kanakannya. Dan aku lihat ya, selama kalian berpisah, entah ini siapa duluan yang meninggalkan, jujur setiap dia berpisah sama kamu itu dia selalu mengalami kesedihan ya, terus itu merasa frustasi, patah hati ya, samalah kayak orang yang abis putus gitu loh ya, lagi cinta-cintanya tapi dipaksa oleh situasi untuk berpisah, jadi kayak patah hati, sedih, kesepian, sendirian, nah seperti itu. Oke, the word reverse ya. Jadi gini, sebenarnya ya dia ini tuh sempat gitu loh, ingin bergerak ke arah kamu atau memperjuangkan kamu lagi. Makanya di sini ada four of sword, terus itu di sini ada the word. Jadi dulu kemarin tuh sempat dia tuh kayak mau bergerak ke arah kamu. Tapi entah kenapa setiap pergerakan yang dia lakukan itu menemukan jalan buntu gitu loh ya. Mungkin kamu sudah memblokir dia, mungkin kamu menolak dia, atau kamu menunjukkan kamu sudah tidak mau dengan dia, kamu sudah move on, kamu sudah melupakan dia, atau bagaimana. Intinya ketika dia kemarin sempat mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, itu kayak menemukan jalan buntu gitu loh, nggak berhasil gitu loh, nggak berhasil ke arah kamu atau memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Apa yang pernah dia lakukan kemarin intinya pernah gitu, tapi mentok gitu loh, nggak ada hasil yang dia dapatkan, bahkan sempat berulang kali ya, tapi tetap aja gitu. Jadi kayak semesta itu nggak mengizinkan gitu loh untuk dia datang ke kamu kayak
itu. Dan ya aku lihat di sini dia sempat putus asa, udah deh kayaknya kok datang ke arah kamu ini selalu menemukan jalan buntu ya, kita kok nggak bisa untuk bersama, kita kok nggak bisa untuk selalu bisa memperbaiki hubungan gitu ya. Udah deh, sempat dia putus asa. Tapi ketika dia berpikir ini diakhiri, perasaan dia itu bergejolak gitu loh ya. Dia kayak, aduh, kalau misalkan nggak sama kamu, apa nanti aku bisa ketemu sosok yang seperti kamu juga di kemudian hari. Belum tentu aku menemukan sosok yang seperti kamu yang hati ini mau gitu ya. Belum tentu serak dengan hati dia kayak gitu. Akhirnya di sini dia masih ada keyakinan ya, kalau sampai saat ini dia masih ada keyakinan untuk memperjuangkanmu, tapi belum bisa ada pergerakan. Kenapa? Karena itu tadi dia lihat kemarin-kemarin dia kayak menemukan jalan buntu gitu loh ya. Jadi untuk saat ini aku lihat kalau keyakinan untuk datang ke kamu lagi, ya dia masih ada, tapi untuk pergerakan belum ya. Dia belum ketemu celahnya untuk datang ke kamu, atau belum ketemu kesempatan atau peluang untuk bisa datang ke kamu ya. Belum ketemu aja solusi atau caranya, belum. Jadi ya masih dalam keadaan menunggu ya, menunggu kesempatan. Jadi selama ini tuh mungkin dia terlalu kodependensi sama kamu ya, bergantung banget sama kamu. Misalkan secara materi dia ini tuh lagi kesulitan ya, lagi ada di titik terbawah dalam hidupnya dalam masalah materi, sehingga dia itu mengandalkan kamu. Misalnya dia sering minta uang sama kamu untuk biaya hidup, untuk bayar ini itu, sehingga tidak ada kemandirian dari dia. Dan ini membuat kamu merasa apa ya, ya kalau kasihan iya, karena kalau aku lihat di sini kamu memang orang yang baik hati ya, mau nggak mau kamu kasih lah ya. Tapi dia nyadar diri gitu loh, kalau dia terus-terusan bergantung sama kamu, kemandirian dalam hidupnya itu nggak ada gitu loh. Terus itu juga aku lihat di sini, makanya dia harus mengambil langkah mundur ya, dan bekerja untuk menyalakan kembali beberapa minat terkait dengan hidup dia, dengan hubungan ini kayak gitu ya. Karena dia tahu kan selama ini tuh dia terlalu bergantung sama kamu, akhirnya hubungan ini terlihat jadi toksik ya. Padahal dia sebenarnya kan inginnya hubungan kita ini sehat gitu loh, hubungan di antara kami itu sehat. Tapi gara-gara dia yang tidak bisa mandiri karena terlalu bergantung sama kamu, akhirnya di sini dia merasa kayak, kok aku malah nyusahin ya. Seharusnya kan kalau dalam hubungan itu kita sama-sama saling mandiri, terus itu saling saling membutuhkan, nah seperti itu. Tapi ini malah jadi parasit. Nah seperti itu ya. Jadi saat ini dia berarti dia duluan yang meninggalkan kamu kalau aku lihat di sini, karena dia ingin mengambil kendali atas dirinya sendiri terlebih dahulu. Terus itu juga aku di sini lihat ada yang perlu dia selesaikan dulu ya, masalah yang sedang dia alami ini dia perlu selesaikan dulu terkait tentang kesehatan mental ya. Mungkin saat ini dia lagi ada tekanan secara mental, atau dia ngerasa di hubungan ini tuh banyak sekali ketakutan, kecemasan. Nah itu harus dia selesaikan dulu, itu kan mental ya. Nah jadi untuk saat ini dia harus menghindari kamu dulu. Terus itu juga memang kalau udah ada di devil ini mengindikasikan bahwa hubungan ini itu bercampur emosi ya. Ada dari dia atau mungkin dari kamu yang memiliki tindakan, sifat atau perilaku yang terlalu mendominasi. Mungkin dia pernah melakukan pelecehan atau penipuan, atau mungkin ada sifat yang terlalu cemburuan dalam hubungan ini ya, sehingga mau nggak mau dia harus bisa lepas dulu dari itu. Karena kalau misalkan mendominasi, semakin dipegang hubungan ini ya semakin menyakiti pasangan lainnya gitu kan, kalau mendominasi. Terus kalau cemburuan juga kan nggak enak sih kita dicemburuin terus kayak gitu ya.
Apalagi kita sering ditipu, dibohongin, kan mana ada yang pasangan mau selalu ditipu, dibohongin ya. Nah, waktu itu. Terus itu juga mungkin dia ini punya gaya hidup yang terlalu bermewah-mewah ria. Semuanya maunya serba branded ya. Maunya serba mewah. Nah, ini juga mungkin yang menjadi masalah ya di hidup dia ya. Dikala keuangan lagi drop tapi gaya hidup dia harus hedon gitu ya, sehingga apa ya, dia harus mengejar semua kesenangan materi hidup dia, dan ini justru malah membuat situasi dia semakin mengerikan gitu loh ya. Paham kan maksudku ya? Jadi dia memang mungkin dulu gaya hidup dia hedon, terus itu mungkin tiba-tiba entah dia bangkrut dari bisnisnya, entah dia habis di PHK dari kerjaannya, sehingga keuangan menurun. Sedangkan gaya hidup dia hedon. Untuk bisa tetap terlihat wah juga berarti kan dia harus bekerja lebih banyak kan, cari kerjaan, cari uang gitu. Jadi semakin tersiksa hidup dia sekarang. Jadi kalau aku lihat saat ini keadaan dia dari percintaan mandek, tersiksa ya, sesak di dada karena nggak bisa mendapatkan kamu, mendapatkan perhatian kamu, tidak percaya diri, penuh dengan ketakutan, dan masalah pribadi dari finance, harta kekayaan juga menyesakkan dada dia gitu ya. Serba kekurangan gitu. Jadi saat ini kalau aku lihat keadaan dia benar-benar anjlok dari segi apapun. Walaupun saat ini dia kayak terlihatnya fine-fine aja, baik-baik saja, have fun aja. No, sebenarnya tidak. Di sini ada the world reverse dari percintaan hancur, ada the devil dari keuangan pun hancur gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Ke-12 zodiak tidak menutup kemungkinan akan resonate dengan pembacaan ini. Kalau misalkan ceritanya sama dengan pembacaan ini, ya it's okay, ya nggak masalah. Maka dari itu berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan ini alfabetnya ya. Oke. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.